Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Juan Lasono dengan nomor induk mahasiswa 170111037. Kali ini saya akan menerangkan tentang hama ulat gerayak, yaitu hama yang banyak menyerang di tanaman padi. Populasinya di Indonesia ini sudah menyebar cukup luas, bahkan tidak hanya di negara Indonesia, akan tetapi di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin pun mulai menyebar luas hama ini. Nah, hama ini termasuk dalam ordo Lepidoptera, di mana hama ini termasuk dalam jenis kupu-kupuan. Dia memiliki siklus mulai dari telur berubah menjadi larva, larva berubah menjadi pupa, pupa berubah menjadi engat, begitu pula seterusnya. Pada masa larva inilah dia bisa dikatakan hama karena dapat merugikan si petani. Lalu untuk itu kita ulik lebih dalam lagi mengenai siklus hidupnya. Jadi siklus hidupnya diawali dia dengan telur, di mana telur dari hama ulat gerayak ini memiliki warna putih. Tapi seiring berjalannya waktu menuju ke arah menetas, dia memiliki perubahan warna. Yang awalnya putih berubah menjadi kuning, kuning berubah menjadi coklat. Nah, biasanya di warna coklat inilah dia waktu hampir menetas. Lalu telur ini biasanya diletakkan oleh si ngengat ulat gerayak ini itu di pelepah daun dengan bulu-bulu halus dengan warna yang cukup cerah. Ukuran telurnya yaitu biasanya adalah 0,6 mm hingga 0,7 mm. Untuk periodenya ini yaitu kisaran antara 3 hari sampai 7 hari barulah mereka menetas menjadi larva, atau ya bisa kita sebut tahap kedua yaitu tahap larva, di mana tahap larva ini dia berubah menjadi ulat. Ulatnya itu biasanya setelah menetas memiliki warna putih dengan kepalanya itu berwarna coklat kehitaman dengan panjang 1,8 mm. Selama dia menjadi larva ini dia memakan helai daun, bahkan memotong helai daun. Contohnya di padi, dia memotong helai daun yang dapat merugikan tanaman yang kita budidayakan karena tidak bisa melakukan metabolisme tanaman secara maksimal, semacam itu. Lalu ketika metabolisme tanaman tidak bisa secara maksimal, hasil yang diperoleh oleh petani itu berkurang, sehingga penurunan hasil yang didapatkan oleh petani itu pasti ada. Yang jelas larva ini cukup merugikan para petani yang membudidayakan tanamannya. Larva ini untuk berubah menjadi pupa dia membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari hingga 28 hari. Dari situlah kita tahu bahwasannya waktu yang dibutuhkan untuk larva tersebut untuk berubah menjadi pupa cukuplah lama. Otomatis kemungkinan besar larva ini memakan helai daun itu cukup banyak sehingga dapat menurunkan hasil. Lalu tahap ketiga yaitu tahap pupa, di mana pada tahap pupa ini biasanya larva tadi yang mendekati tahap untuk berubah menjadi pupa berjalan menuju arah pangkal tanaman atau bagian tanah bagian bawah. Pada bagian bawah tersebut larva tersebut berubah menjadi pupa, warnanya berubah menjadi kecoklatan. Disitulah mereka mendiamkan diri kurang lebih 10 hingga 15 hari mendiamkan diri untuk berubah menjadi engat.
kurun waktu 10 hingga 15 hari ini berubahlah dia menjadi ngengat, dimana dalam dia berubah menjadi ngengat ini waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama, sehingga ketika dia sudah menjadi tahap ngengat dia melakukan perkembangbiakan. Nah, tahap yang terakhir ada tahap ngengat, dimana tahap ngengat ini waktu yang dibutuhkan untuk berkembang biak yaitu kurang lebih 1-3 hari, dimana si jantan akan melakukan proses perkawinan dengan si betina untuk menghasilkan telur. Nah, pada tahap ngengat ini dia suka dengan cahaya-cahaya lampu, sehingga untuk menjebaknya kita bisa menggunakan perangkat lampu yang atasnya ada lampunya, bagian bawahnya ada air. Itu bisa mengurangi perkembangan si hama ulat gaya ini. Jadi dalam kurun waktu sampai 1-3 hari dia melakukan perkawinan, si jantan lalunya mati dan si betina melakukan proses bertelur, dimana sekali dia bertelur itu jumlahnya kurang lebih 220 butir telur. Artinya cukup fantastis. Ngengat ini melakukan proses peneluran yang akan berubah menjadi larva. Larvanya nanti akan semakin banyak jika kita tidak bisa mengendalikannya. Oleh sebab itulah dari keempat tahap siklus tersebut kita harus bisa mengendalikan agar hama ulat gaya ini tidak menyerang tanaman padi. Walaupun menyerang, akan tetapi penurunan hasilnya itu bisa diminimalisir. Oleh hal tersebutlah kita harus melakukan pengendaliannya bisa secara budidaya. Contohnya pengendalian secara budidaya itu kita bisa melakukan persemaian di daerah yang tidak dekat dengan rumput atau daerah dekat dengan area padi, dimana itu yang berpotensi untuk ngengat tersebut bertelur, sehingga harapannya dengan kita menjauhkan area-area yang berpotensi untuk ngengat bertelur, bibit kita bisa terhindar dari serangan si hama tersebut. Lalu yang kedua yaitu kita juga bisa melakukan pengendalian secara hayati dengan memanfaatkan musuh alami dari si ulat gaya tersebut atau predatornya. Lalu yang ketiga adalah secara kimiawi. Kita bisa melakukan pengendalian dengan kimiawi dengan menggunakan insektisida yang sudah dicetak oleh pabriknya sesuai dosis yang disarankan oleh pabriknya. Nah, pengendalian itu dilakukan selama proses budidaya. Dan perlu diingat, hama ulat gaya ini cukup senang sekali ke 41 jenis tanaman. Tanaman yang paling favorit diserangnya yaitu adalah padi, gandum, jagung, bambu, dan sorghum. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.